Jadi musik menurut perspektif saya itu adalah suatu suara yang dikemas sedemikian rupa hingga menjadi sebuah nada, irama, dan kemudian diaransemen sehingga membentuk sebuah keindahan. Seperti makna dari musik itu sendiri, yaitu keindahan. Namun musik itu bukan hanya suara dari benda-benda, kita bisa juga merasakan suara yang tidak dibentuk oleh manusia. Misal seperti sepoyan angin, desiran ombak, dan sebagainya. Jadi musik sanggar itu lebih pada main-main suasana. Contohnya misal nanti bisa dipakai di musik musik suasana panggung, teater gitu. Jadi lebih main-main musik di lingkup itu cuma. Musik itu merupakan instrumen kehidupan. Sebab musik itu mudah dicerna oleh masyarakat atau khalayak umum seperti itu. Saya suka musik karena yang pastinya nih ya, musik itu menghibur kita semua, dan musik itu tahu suasana hati kita itu bagaimana, entah itu sedih, senang, dan lainnya. Jadi kalau di Sanggar Lentera, musik-musiknya itu garapan-garapan kita biasanya lebih ke kontemporer. Maksudnya ya kalau tradisi sudah ada faknya di luar. Terus untuk pop yang pasti kita kalah dengan band-band ataupun penyanyi-penyanyi kelas atas. Nah, jadi kalau di Sanggar Lentera itu bagaimana kita mencoba menggabungkan semua genre, baik itu pop, reggae, dangdut, terus tradisional, itu biasanya kita gabungkan sehingga menjadi sebuah musik yang kami menyebutnya itu musik kontemporer. Semua genre ada di dalamnya, termasuk reggae, pop, tradisi, dan lain sebagainya. Saronina pon etope bagus angku mon monyina ngajetar bunyi sanding pecodo 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 sanding pecodo.
Sabenare Kak. Bulan tares nada tikam. Robe nyama bensa kabian nase beda tikam. Tak tuli elang dari tera. Rasa senang areng sareng sajen tombu saerek bekto. Mula tak tahu pasti, mula tak tahu pasti. Mula tak tahu pasti, mula tak tahu pasti. Mula tak tahu pasti. Ojak selambe pernah mangeto tak kening jeji lagi pagi bekal dadi seto agar orang waktu siap bunga ben sakit hati. Terima kasih. Teman-teman, sore. Yang pertama, selamat buat teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah bisa membuat karya musik yang memang benar-benar mengaransemen musik yang luar biasa menurut saya. Yang jelas persoalan kemiripan dan kesamaan itu memang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri karena memang nada itu memang ada 7, tapi memang benar-benar tidak bisa dipungkiri teman-teman untuk bisa hampir sama, tapi tidak plak untuk sama. Dan makanya musik teman-teman itu ketika menggarap musik menurut saya adalah yang pertama adalah harus peka. Yang pertama peka dalam artian mendengarkan musik, mendengarkan aransemennya, mendengarkan aransemennya. Kira-kira nada ini sama nggak sama lagu yang mana gitu. Itu ada. Coba ditelisik kembali gitu. Kira-kira lagu seperti ini ada nggak kira-kira untuk ada yang bawa nggak kira-kira. Jadi kalau misalkan ada kemiripan di situ teman-teman bisa mencari lagi, mencari nada lain, mencari aransemen lain menurut saya. Karena orang tidak sama untuk menilai musik. Kadang ada campuran-campuran, ada peralihan-peralihan dan campuran-campuran musik yang memang benar-benar kadang hampir sama. Kayak misalkan lagunya Peter Pan sama lagunya Wali itu hampir sama. Kayak lagunya Armada sama lagunya ini hampir sama. Kayak lagunya Meli Guslow sama lagunya ini hampir sama. Hampir ada kemiripan-kemiripan. Ketika digabungkan itu bisa. Makanya kan teman-teman harus bisa ketika mencari nada, mencari aransemen di musik itu harus benar-benar harus teliti. Yang pertama harus teliti untuk mendengarkan ini kira-kira ada nggak? Kira-kira musik ini ada nggak kira-kira? Dan genre perlu ditegaskan ya teman-teman, genrenya harus kemana, arahnya kemana.
karena kita di musikal puisi, ya itu harus sesuai dengan puisinya, tidak bisa kita lepas dari situ. Nah puisinya nih arahnya kemana maksudnya, bisa misalnya arahnya sesuai dengan arahnya puisinya mau dibawa kemana. Misalkan romantis ya romantis, kalau misalkan ininya lebih ke nasionalisme ya lebih nasionalisme gitu. Dan genre jenis musiknya, berarti kalau melankolis seperti apa, jadi kalau nasionalisme seperti apa. Kalau misalkan ini cuma sekedar musik untuk bisa kekerasan seperti apa, itu adanya masing-masing. Terus alirannya dibawa kemana. Misalkan lagu melankolis nih bawa ke rock bisa, lagu melankolis dibawa ke lagu romantis dibawa ke reggae bisa, lagu romantis dibawa ke blues bisa, lagu romantis dibawa ke jazz bisa, pokoknya bisa, makanya ditentukan itu mau ke jazz, ke reggae, ke pop, ada rock di situ, ada blues di situ, ada alternatif, pop alternatif di situ, ada rock alternatif di situ. Jadi teman-teman harus bisa membaca itu. Untuk yang pertama harus bisa membaca itu. Kayak yang teman-teman lagunya yang kedua ini itu lebih ke instrumen. Jadi Musik suasana. lebih ke musik suasana. Jadi kan lebih ke instrumennya. Makanya jenisnya jenis instrumen. Jenis yang mereka teman-teman dibawakan jenis instrumen. Kalau yang di sini, kalau yang pertama ini memang lebih pop gitu kan. Tapi popnya lebih ke Jawa. Lebih ke Jawa. Iya, Popnya lebih ke Jawa. Gitu. Karena pelaut. Tapi kan iya gini maksudnya ini kritikannya buat teman-teman. Iya, Mas. Lagunya Jawa tapi bahasanya Madura. Sama juga yang di sini, lagu yang di sini yang teman-teman menginstrumental musiknya tapi tidak sesuai dengan apa yang diinstrumentalkan, maksudnya yang tidak diungkapkan oleh dari pembacanya, vokalnya. Itu tidak sesuai menurut saya, tidak sesuai. Makanya teman-teman harus peka ketika instrumen, harus benar-benar instrumen. Itu kan instrumen lebih ke lebih instrumen. Jadi memang alat musik apalagi alat musik banyak itu tambah malah bikin susah buat pemusik. Musik banyak itu lebih susah. Tapi mending musik sedikit tapi bisa berbagai bunyi di situ. Kalau misalkan teman-teman saya lebih enak musik banyak tapi nggak bisa dimainkan, percuma, mending dibuang alat musiknya. Lebih sedikit tapi bisa membawa suasana banyak, lebih bisa membawa genre banyak, kayak gitar bisa membawa lebih banyak, atau kayak kelenangan itu bisa lebih banyak membawa banyak Kebanyakan aliran. kealiran. Makanya kan jangan satu stagnan. Ketika di jimbe pun bisa banyak genre nanti, banyak ke genre. Itu yang kedua. Terus apa lagi? Musik ya teman-teman. Untuk musik itu teman-teman makanya harus peka. Ini arahnya kemana, alirannya kemana, jenisnya apa. Itu perlu penting. Ini kan ketika teman-teman mendengarkan lagunya Padi misalkan dinyanyikan oleh orang, ini pasti ketahuan. Belum lagu yang enggak kita tahu tapi dinyanyikan. Ini lagunya Padi ya? Kok bisa? Kayak misalkan ini lagunya Ariel ya? Noai. Iya, kok bisa? Nah, dari segi apanya? Kira-kira. Lirik lagu. Nada bisa. Aransemen. Jadi aransemennya karakter aransemennya kan ya teman-teman harus punya karakter aransemen ketika membuat lagu. Karakter aransemennya. Jadi lagunya Padi punya karakternya aransemen masing-masing. Lagunya Avenged punya karakternya masing-masing. Lagunya Guns Roses punya masing-masing. Metallica punya masing-masing. Metallica meskipun Metallica sama Dream Theater itu sama-sama alternatif rock tapi berbeda jenisnya. Jenisnya berbeda. Jenis pendengarannya berbeda. Oh ini pasti lagunya Dream Theater nih. Oh ini pasti lagunya Metallica nih. Oh ini pasti lagunya Bon Jovi nih. Pasti ketahuan deh. Nah kenapa? Karena punya genre, punya khas di situ, karakter. Nah
karakter itu yang akan nanti membuat teman-teman untuk ke depan, untuk membuat teman-teman ke depan, maksudnya untuk maju, untuk lebih membuat, oh berarti harus karakternya musiknya seperti ini, oh karakter musiknya seperti ini, karakter musiknya seperti ini. Nah, itu dibawa biar pendengar itu melihat, oh ini bagus, oh ini karyanya Lentera nih gitu. Oh ini karyanya Lentera nih. Kenapa kok bisa? Karena ada ininya nih, khas. Tapi nggak bisa diungkapkan. Khas nih. Kenapa? Ada kok, ini pasti lagunya Lentera. Kok tahu? Ada khasnya di situ. Meskipun tip X sama Segidok sama-sama ska, tapi ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau teman-teman bisa membaca musik di situ, harus peka. Makanya kan banyak mendengarkan musik menurut saya. Banyak mendengar tanpa harus Melihat. Tanpa harus memilih. Campur sari. Itu kan lebih musik campur sari, musik tradisi, musik daul, musik pop, musik yang metalik, musik DJ, itu harus dengarkan teman-teman. Karena ada perbedaan di situ nanti. Ketika DJ itu DJ, kok bisa dikatakan DJ? Kenapa? Sama seperti itu. Dia punya genre, punya khas masing-masing. Jangan pernah memilih untuk mendengarkan musik itu, jangan pernah memilih. Menurut saya, karena musisi-musisi di luar itu tidak memilih musik. Mau ke dangdut dia pasti didengarkan sama dia. Karena kenapa? Makanya dari berbagai jenis musik yang dia dengarkan, kayak Ariel, kayak Pasha Ungu dan sebagainya. Kenapa dia bisa melahirkan sebuah karya yang luar biasa? Karena di situ. Karena dia tidak memilih musik untuk mendengarkan musik. Kayak gua tak senang dangdut. Saya tidak suka sama dangdut. Jadi enggak didengarkan. Ya percuma. Saya enggak suka sama campur sari. Akhirnya ketika menggarap musik, ya enggak, ketika ada mirip campur sari, enggak tahu dia. Ada kok ini karya seperti ini, di mana dicampur sari di albumnya Didi Kempot misalkan. Seperti itu. Oh, kok bisa ya? Ini contohnya. Itu. Jadi makanya harus benar-benar didengarkan. Semua musik itu didengarkan. Apa kira-kira untuk musik ini seperti apa, musik ini seperti apa, musik ini seperti apa, musik ini seperti apa. Itu jenis musik. Dan alat lagi teman-teman. Yang saya katakan tadi, alat itu banyak berbagai fungsi. Menurut saya banyak berbagai fungsi dan aliran. Tidak hanya misalkan pop nih, harus pakai gitar, enggak harus pakai gitar pop harus pakai gitar, karena pop bukan tergantung pada alat. Aliran itu bukan tergantung pada alat, tapi tergantung daripada aransemennya. Lagunya Denny Cak kan ada campur sarinya tapi ke pop, tapi ke dangdut. Nah, disebut apa musik seperti itu? Ya kan? Lebih ke Jawa dia kan, lebih ke agak ada campur sarinya di situ, ada dangdutnya di situ, ada popnya di situ. Nah, diaduk dicampur sama Denny Cak di situ. Akhirnya jadi karya yang luar biasa. Nah, tidak harus tergantung dari alat. Alat berarti bukan menentukan genre. Bukan menentukan genre. Aliran kayak aransemennya. Gitar misalkan. Kita bisa garap genre pop. Dangdut bisa. Berarti kan enggak menentukan. Gantung aransemennya. Dan juga tidak semua alat ya, yang tidak semua alat yang harus memang benar-benar bisa tergantung. Ada juga alat yang tergantung di situ. Kayak misalkan gendang, pasti otomatis akan kecampur sari. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih kreatif lagi, bisa tuh diolah dengan drum misalkan di situ. Bisa kan bunyi, peralihan bunyi maksud saya, Mas. Peralihan bunyi itu teman-teman jangan stagnan. Misalkan bunyinya drum bisa kita alihkan ke gendang. Bunyinya gendang bisa alihkan ke djembe misalkan. Bisa. Kata siapa nggak bisa? Nggak bisa, Mas, bisa. Bisa banget. Kayak lagunya Naf misalkan. Yang mana? Yang bukan satunya. Yang
lihatlah aku di sini, sana dirimu sendiri tanpamu. Bukan. Lambasan waktu berganti. Nah, itu kan lagu itu diaransemen ulang sama Adi, sama vokalisnya diaransemen ulang dan ada campur sarinya di situ. Pop dia. Kok bisa? Apakah itu dikatakan pop? Apa dikatakan campur sari? Campur sarinya, tapi campur sarinya lebih ke Sunda. Kok bisa? Nah, dari kreatifnya mereka. Makanya kan perbedaan daerah itu kan juga berbeda-beda. Perbedaan daerah itu penting. Makanya campur sarinya Jawa, campur sarinya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu berbeda. Campur sarinya berbeda. Dari segi apanya, Mas? Jadi didengar sendiri, didengarkan sendiri. Didengarkan sendiri, kayak oh ini campur sarinya Bandung nih. Oh Jawa Barat nih. Oh ini campur sarinya Jawa Tengah nih. Oh ini campur sarinya Jawa Timur. Sama juga kayak di teater mereka seperti itu, ada genre, jangan mensamaratakan ya musik. Dan juga teman-teman, aliran itu berpengaruh menurut saya, tergantung dari pendengar musiknya. Kenapa lagu Jawa itu kayak lagunya Cak Nan, dia laku di pasaran. Lagu Madura tidak, kenapa? Dari aransemen. Betul, dari aransemen. Karena lagu Madura bukan lagu yang tradisi ya, lagu yang sekarang lagu Madura tapi yang sekarang. Aransemennya milik orang. Aransemennya, liriknya diubah. Murni. Liriknya diubah, murni punya bahasa Madura. Tapi aransemennya kayak aransemennya India. Itu nggak bisa dihilangkan aransemennya India. Dam. Lebih ke India di situ. Ada jenis di perkusinya. Ada jenis. Ketika misalkan lagu India nih, pasti ketika teman-teman lagu India jam pasti ada. Ketika diubah satu nada akan berubah lagi. Berarti nilai tawarnya musik Madura hari ini itu yang cuma menjiplak aransemennya orang, nada-nadanya orang, itu nilai tawarnya memang nggak ada berarti. Cuma sekedar di bahasa itu, ya kan, di liriknya yang menjadi nilai tawar. Saya nggak bisa. Secara itu kan garapannya orang sebenarnya, secara musik, secara ini aransemennya. Kalau nilai tawar, saya nggak bisa menentukan ya. Saya nggak bisa menentukan karena kalau saya pribadi nilai tawar itu karena kritikan saya pribadi itu nilai minnya di situ menurut saya. Kalau menurut orang lain nggak tahu karena masih musik seperti itu masih dinikmati sama orang. Ya itu masih dinikmati. Kebanyakan lagu-lagu Kei Bintang dengan lagu-lagu yang sekarang Bule Panteng itu lebih ke ngena yang itu, yang baru itu. Kenapa? Padahal yang Kei Bintang itu murni Madura gitu. Kok bisa? Ya karena penikmatnya kembali ke pasar lagi. Sekarang teman-teman yang ada di sini pernah nggak mendengarkan lagu Desa Alir? Jarang kan? Pernah nggak lagunya Sandorenang? Lagu-lagu yang murni Madura itu jarang kita. Soto Mariam Soto dan Bulenan. Padahal itu bagus loh aransemennya. Len Bulenan Panengkong le. Ya, itu bagus loh aransemennya. Tapi kenapa ya pasar yuk? Kembali ke pasar lagi. Anak muda sekarang nggak mungkin mendengarkan lagu seperti itu. Berarti tradisi memang sudah mulai hilang lagi. Kehilangan wajahnya aja.
tradisi Makanya boleh teman-teman kan dibaca. untuk membuat lagu itu memang harus benar-benar yang saya katakan tadi, memang harus benar-benar pekah musik, pekah nada, nggak harus peka not ya. Kalau peka not nanti kita sekolah musik gitu. Saya juga nggak paham soal not, tapi harus paham nada yang pertama. Ada do re mi fa sol la si do nya jangan dihilangkan gitu. Itu tangga nada itu penting. Do re mi fa sol la si do. Dasar itu. Nada dasarnya seperti tetap ada itu. Ketika Jawa misalkan menghilangkan apanya, itu di Jawa, lagu Jawa itu, lagu campur sari itu ada satu nada yang hilang. Aneh kan? Kok bisa? Itulah ajaibnya musik. Kewenangan Jawa, kewenangan Madura itu berbeda. Gendang Jawa sama gendang Madura itu beda. Suling Jawa sama suling Madura beda. Nah, itulah hebat. Aransemennya sendiri. Karakter Punya karakter masing-masing. karakter